Dengan hati pilu, Aeneas pergi meninggalkan kota Troya. Ayo lari! Seru Aeneas pada anak dan istrinya sambil menggendong ayahnya yang lemah kakinya. Di belakang mereka, api telah membakar kota Troya. Setelah mengepung kota Troya selama 10 tahun, akhirnya pasukan Yunani yang bersembunyi dalam patung kuda itu berhasil masuk ke dalam kota dan menguasainya. Kisah pengepungan ini pernah saya tayangkan dalam video-video saya sebelumnya. Aeneas yang merasa kewalahan dalam menghadapi pasukan Yunani akhirnya memutuskan untuk melarikan diri bersama keluarga dan sekelompok orang. Aeneas adalah putra Ankises, yaitu sepupu Raja Priam, Raja Troya. Ibunya adalah Dewi Venus. Sekilas kisah orang tua Aeneas adalah sebagai berikut. Ankises adalah kekasih Fana, Dewi Venus, yang menyamar menjadi putri Frigia. Frigia adalah bangsa kuno yang mendiami wilayah Turki modern. Venus meminta Ankises untuk merahasiakan hubungan mereka. Namun di kemudian hari, Ankises membocorkan rahasia itu dan membuat Jupiter marah dan memukul kakinya dengan petir sehingga kakinya lumpuh. Kisah Aeneas ini ada di dalam puisi epik berjudul Aeneid yang ditulis oleh Virgil yang hidup pada tahun 70 hingga 19 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Kaisar Agustus berkuasa di Roma. Aeneas dianggap sebagai kakek moyang bangsa Romawi. Karena itu dalam video saya kali ini, saya akan menyebut nama-nama dewanya dalam mitologi Romawi. Jupiter adalah Zeus dalam mitologi Yunani, Juno adalah Hera, dan Venus adalah Aphrodite. Awalnya ketika Aeneas mengajak ayahnya, Ankises, pergi dari Troya, Ankises menolak untuk pergi. Daripada meninggalkan ayahnya, Aeneas awalnya memutuskan untuk berjuang terus sampai ia terbunuh. Namun Ankises melihat sebuah tanda, yaitu lidah api di kepala Ascanius, anak Aeneas. Ankises menyadari bahwa itu adalah tanda dari para dewa bahwa keluarganya harus melestarikan kenangan leluhurnya. Mereka tidak boleh mati agar tradisi mereka sebagai orang Troya tetap lestari. Maka pergilah mereka dari kota Troya, melewati situasi kacau balau di mana prajurit Yunani membakar dan menjarah kota Troya. Aeneas menggendong ayahnya dan menggandeng putranya Ascanius. Istrinya mengikuti dari belakang. Malangnya, istri Aeneas tertinggal di belakang dan hilang dalam situasi yang kacau. Istri Aeneas ini adalah Creusa, putri Raja Priam, Raja Troya. Ketika Aeneas bermaksud untuk kembali untuk mencari Creusa, roh Creusa muncul di hadapan Aeneas dan meminta Aeneas untuk tidak mencarinya karena Creusa telah mati terbunuh. Creusa meminta Aeneas untuk merawat putranya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ascanius hanya bisa menangis dalam pelukan Aeneas. Akhirnya mereka sampai di Gunung Ida bersama rombongan mereka yang tersisa. Rombongan Aeneas kemudian disebut sebagai para Aeneat, menyusun rencana untuk masa depan mereka. Ankises mengingatkan mereka akan sebuah ramalan kuno yang mengatakan bahwa mereka ditakdirkan untuk mendirikan kota baru dan keturunan mereka akan berkembang biak dan menaklukkan banyak wilayah. Maka berlayarlah mereka mencari wilayah baru untuk masa depan mereka. Petualangan baru dimulai. Namun Dewi Juno mengganggu perjalanan mereka. Juno meminta Aeolus, Raja Angin, untuk membangkitkan badai hingga menghancurkan armada Aeneas. Dewa laut Neptunus atau Poseidon dalam mitologi Yunani tidak suka Juno ikut campur dalam wilayah kekuasaannya. Maka ia menenangkan badai itu dan memastikan angin tidak mengganggu armada Aeneas lagi.
Dalam peristiwa ini, Ankises sudah tidak ada lagi. Ankises telah meninggal dan dimakamkan di Sisilia. Maka anggota kerajaan Troya tinggal Aeneas dan putranya. Para Aeneat kemudian berlindung di pantai Afrika. Di sana Venus menampakkan diri pada Aeneas dalam wujud mirip dengan Diana, sang dewi perburuan. Selama ini kita menyebutnya Artemis dalam mitologi Yunani. Venus mendorong Aeneas untuk mencari bantuan pada Dido, sang ratu kota Kartago. Dido atau Daido adalah wanita cerdas pendiri Kartago. Ada kesamaan antara Dido dan Aeneas, sama-sama pelarian dari tempat mereka masing-masing. Dido lari dari kampung halamannya di Tire setelah Pygmalion, saudaranya, membunuh suami Dido. Pertemuan Aeneas dan Dido terjadi dalam situasi yang tidak biasa. Aeneas menjelajah ke kota Kartago, diselimuti kabut pelindung oleh ibunya, Venus. Ketika berada di kuil Juno, tempat Dido berada, kabut itu terangkat dan Aeneas tiba-tiba muncul di hadapan Dido. Terkesan dengan kehadiran Aeneas, Dido mengundang Aeneas ke istana, di mana kemudian Aeneas menceritakan kisah kejatuhan Troya. Kisah Aeneas memikat hati Dido. Dido menyambut kehadiran Aeneas dan rombongannya dan memberi tempat untuk berlindung. Pertemuan Aeneas dan Dido berdampak serius di kemudian hari. Untuk sesaat, Aeneas melupakan misi sucinya karena terpikat oleh Dido. Namun hubungan asmara mereka tidak bertahan lama. Jupiter, raja para dewa, mengirim Merkurius untuk mengingatkan tugas Aeneas yang ditakdirkan kepadanya, yaitu membangun rumah baru dan meletakkan fondasi bagi apa yang kelak akan menjadi kekaisaran Romawi. Terpecah antara cintanya kepada Dido dan tugasnya untuk memberi rumah baru bagi keturunannya dan generasi mendatang, Aeneas membuat keputusan yang menyayat hati, yaitu pergi meninggalkan Dido. Dido memohon agar Aeneas tetap tinggal. Namun Aeneas harus mematuhi takdir yang telah ditentukan para dewa, yaitu mendirikan bangsa baru di Italia. Keputusan Aeneas membuat Dido putus asa dan merasa dikhianati. Keinginannya untuk memimpin Kartago bersama Aeneas pun pupus. Cintanya pada Aeneas berubah menjadi patah hati yang mendalam. Ketika Aeneas pergi, Dido naik ke puncak api pemakaman yang telah ia persiapkan, pura-pura untuk membakar kenangan akan Aeneas. Di sana, dengan air mata dan hati yang terbakar dendam dan cinta, ia mengutuk Aeneas dan bangsanya. Kata Dido, "Dari tulang belulangku akan lahir seorang pembalas. Wahai Kartago, bencilah keturunannya." Kemudian Dido menikam dirinya sendiri dengan pedang pemberian Aeneas. Pedang yang diberikan Aeneas karena cinta itu kini telah mengakhiri hidup sang ratu yang telah mencintai terlalu dalam dan dikhianati oleh takdir. Tubuhnya pun jatuh di atas api yang membara. Momen ini memiliki dampak historis menghubungkan tragedi pribadi dengan konflik besar antara dua peradaban di kemudian hari. Sementara itu dari atas kapal, Aeneas melihat api yang membakar sang ratu Kartago itu dan sayup-sayup mendengar keributan yang terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan video bagian pertama ini. Sampai jumpa lagi ya di bagian kedua. Salam!